Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Purnomo dari Siasat Syariah 3A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mempresentasikan apa itu Mahkamah Syariah yang berada di Aceh, khususnya DKI wilayah Aceh, khusus Aceh ya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut seluruh wewenang peradilan agama. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu apa itu Mahkamah Syariah Aceh. Jadi salah satu kekhususan yang diberikan negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syariah sebagai peradilan syariat Islam. Jadi hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Aceh. Khususnya dalam pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Jadi begitu. Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan umum, kemudian lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menjelaskan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Jadi peradilan syariat Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan Syariat Islam di Aceh, Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Jadi Mahkamah Syariah memiliki wewenang yang barusan saya jelaskan merupakan dasar-dasar. Kemudian apa wewenang dari Mahkamah Syariah? Mahkamah Syariah memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan peradilan agama, seperti yang dikatakan oleh tim Litsi and Kate Summer yang dijelaskan bahwa Syariah in the Indonesian system of courts of Muslim in touch legis symbolic. At least a formal source of law, with the exception of Aceh, where its jurisdiction as the Mahkamah Syariah is the much wider. The religious court jurisdiction is limited by states to only few aspects Islamic legal tradition. Kekuasaan pengadilan agama dibatasi oleh undang-undang hanya beberapa aspek dari hukum Islam. Namun demikian, Mahkamah Syariah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh pasal 128 ayat 1. Kemudian saya ingin sampaikan beberapa poin yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut seluruh wewenang peradilan agama. Jadi ini merupakan wewenang Mahkamah Syariah yang berada di seluruh menyangkut wewenang peradilan agama. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syariah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syariat Islam. Jadi pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syariah sebagai badan peradilan yang melaksanakan syariat Islam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus
dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama syariat Islam. Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syariat Islam. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa peraturan daerah kanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah. Adapun hukum material dalam bidang muamalah perdata pada umumnya yang telah ditetapkan pula menjadi wewenang Mahkamah Syariah, sampai saat ini belum disusun kanunnya. Oleh karena itu, kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan peradilan agama seperti masalah wakaf, hibah, wasiat, sedekah. Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama Mahkamah Syariah di Aceh tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, kewenangan relatif. Kewenangan relatif atau kompetitif relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Yang kedua, yaitu kewenangan mutlak. Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan yang memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syariah dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut sebagian wewenang pengadilan agama. Jadi, sampai saat ini baru ada 5 kanun hukum material yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syariah di bidang pidana, jinayah. Yaitu 1. Kanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariah Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Dalam kanun ini ada 5 macam perbuatan yang dipandang sebagai jarimah, tindak pidana. Yakni yang pertama yaitu penyebaran paham atau aliran sesat bidang akidah. Yang kedua, tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i, bidang ibadah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, menyediakan fasilitas peluang kepada orang muslim yang tanpa uzur untuk tidak berpuasa beribadah. Jadi seperti pada saat puasa kemudian ada yang buka warung, itu akan dipidanakan di Aceh. Yang selanjutnya akan dipidanakan apabila makan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadan. Ya, kemudian itu melanjutkan dari dalil yang sebelumnya ya. Jadi itu beberapa gambaran seperti apa Mahkamah Syariah di Aceh. Demikian yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.